kelompok 4. Perkenalkan, saya Dia. Saya Nela. Saya Abigail. Kami akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi pembelajaran, yaitu jawaban singkat. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk ke tes jawaban singkat, kita harus tahu dulu nih apa sih teknik evaluasi pembelajaran. Jadi, teknik evaluasi pembelajaran yaitu cara yang digunakan oleh pendidik dalam mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Nah, teknik evaluasi pembelajaran ini terdapat dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Teknik tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi proses berpikirnya atau cognitive domain. Nah, sedangkan teknik non-tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi sikap dan keterampilan atau affective dan psychomotoric domain. Nah, untuk tes jawaban singkat sendiri itu masuknya ke teknik evaluasi pembelajaran tes. Tes jawaban singkat memiliki pengertian yaitu tes yang cara menjawabnya dengan mengisi kata, frasa, atau angka ke dalam pernyataan yang belum lengkap dan hanya dapat dinilai benar atau salah. Jadi, tes jawaban singkat ini menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban pendek yang sudah pasti. Tes jawaban singkat cocok untuk pengetahuan mengenai istilah, fakta, prinsip, hitungan sederhana, dan persamaan reaksi. Kelebihan pada poin pertama, mudah dalam pembuatan atau penyusunannya. Tes jawaban singkat lebih mudah pada pembuatan atau penyusunannya apabila dibandingkan dengan pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan tes esai. Hal ini disebabkan karena butir soal tes jawaban singkat hanya mengukur hasil belajar yang sederhana, yaitu ingatan. Kedua, kemungkinan menebak jawaban sangat sulit. Tes jawaban pendek atau singkat, kemungkinan menebak jawaban sangat sulit dikarenakan pada jawaban singkat, jawaban dicari sendiri atau tidak disediakan pilihan jawabannya, seperti pada pilihan ganda, salah benar, dan menjodohkan. Ketiga, cocok untuk soal-soal hitungan. Tes jawaban singkat sangat singkat untuk soal hitungan dikarenakan soal hitungan dapat dinilai dari benar atau salahnya, atau dengan kata lain, jawabannya pasti. Yang keempat, menuntut peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya secara jelas dan singkat. Yang kelima, hasil pengetahuan dapat diukur secara jelas atau luas. Tes jawaban singkat dapat mengukur dengan tepat tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengetahui, mengingat, dan mengenal, serta mengidentifikasi. Kekurangan. Poin pertama pada kekurangan adalah sulit menyusun kata-kata yang jawabannya hanya satu. Soal jawaban singkat hanya memiliki satu jawaban yang benar saja, sehingga jawabannya sangat objektif. Kedua, penilaian menjamukan dan dalam memeriksa lembar jawaban membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, pada soal bentuk melengkapi, jika titik-titik kosong yang harus diisi terlalu banyak, maka membuat para peserta didik seringkali terkecoh. Yang keempat, pada umumnya hanya berkenan dengan kemampuan mengingat saja, sedangkan untuk kemampuan yang lain. Selanjutnya adalah prinsip penulisan dalam teknik jawaban singkat. Rumusan butir soal harus sesuai dengan kemampuan atau kompetensi dasar dan indikator. Rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang baik, kalimat yang singkat dan jelas sehingga mudah dipahami. Jawaban yang dituntut oleh butir soal berupa fakta, frasa, angka, simbol, tahun, tempat, dan sejenisnya harus singkat dan pasti. Rumusan butir soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari suatu buku. Hindari rumusan penulisan butir soal yang mengandung petunjuk kepada kunci jawaban. Butir soal dalam bentuk kalimat yang belum lengkap. Bagian yang dikosongkan maksimum 2 untuk satu kalimat. Rumusan kalimat harus komunikatif. Hanya angka-angka yang berarti tidak yang dihilangkan pada bentuk isian kalimat tidak sempurna. Jumlah skor ditentukan oleh banyaknya tempat jawaban atau blanks dan bukan banyaknya butir soal. Jawaban berupa kata-kata sependek mungkin, bilangan atau tanda atau simbol, dan hanya akan ada satu jawaban benar. Hindari pernyataan yang tidak terbatas. Hindari pernyataan yang dibilangkan terlalu banyak atau over-mutilated. Selanjutnya adalah cara penulisan dalam teknik jawaban singkat. Pertanyaan atau pernyataan harus ditulis dengan hati-hati sehingga dapat dijawab dengan satu jawaban pasti. Contoh, sapi adalah hewan berkaki, Jawaban pendek terhadap sistem ini sangat banyak yang dapat dianggap benar, tergantung pada bagaimana subjek menangkap maksud item yang sangat mungkin tidak sesuai dengan keinginan penulis. Tapi lebih baik ditulis dengan sapi adalah hewan berkaki,
Selanjutnya, sebaiknya pikirkan jawaban terlebih dahulu, kemudian menulis pertanyaannya. Petunjuk seperti ini harus sesuai dengan sifat sistem tipe jawaban pendek yang memang memusatkan jawaban yang diinginkan. Dengan menulis pertanyaan sambil memperhatikan jawaban yang kita inginkan, maka dapat dijaga bahwa hanya akan ada satu jawaban yang layak diberikan terhadap item. Selanjutnya, gunakan pertanyaan langsung, kecuali model kalimat tidak selesai akan memungkinkan jawaban yang lebih jelas. Contoh, mengapa Indonesia merdeka pada tahun 1945? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan bervariasi dan biasanya akan panjang, tetapi lebih baik ditulis dengan Indonesia merdeka pada tahun 1945 karena ... Usahakan agar pertanyaan tidak terdapat petunjuk yang mungkin digunakan untuk subjek dalam menjawab soal. Contoh, mesin uap dijalankan oleh mesin yang digerakkan oleh tenaga ... Untuk mengetahui jawaban pertanyaan demikian itu, seseorang yang tidak belajar akan dapat memanfaatkan kata-kata dalam pertanyaannya yang merupakan petunjuk, karena namanya mesin uap tentu saja digerakkan oleh tenaga uap. Selanjutnya yang terakhir, jangan menggunakan kata atau kalimat yang langsung dikutip dari buku. Contoh, jumlah skor dibagi oleh banyaknya skor adalah... Kalimat di atas tidak lebih dari kutipan batasan pengertian harga rata-rata atau median. Pertanyaan demikian hanya mengungkapkan kemampuan menghafal dan tidak mengukur pengertian. Lebih baik ditulis, 5 orang siswa mempunyai uang 270.000, bagaimana rata-rata uang seorang siswa? Berikut contoh dari teknik evaluasi pembelajaran jawaban singkat dengan 3 contoh soal materi geografi tentunya. Nah, rumusan butir soal ini sudah dibuat sesuai ketentuan dari prinsip penulisan teknik evaluasi pembelajaran jawaban singkat. Yang pertama yaitu proses perubahan air dari permukaan bumi menjadi uap air disebut. Lalu yang kedua, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian sama disebut. Lalu yang ketiga, usaha mengurangi risiko bencana alam disebut. Nah, ketiga soal ini dibuat dengan rumusan butir soal yang sesingkat mungkin tanpa ada kunci jawaban pada soal tersebut. Peserta didik juga dituntut untuk memberikan jawaban berupa kata atau frasa yang sudah pasti dinilai benar atau salahnya. Berikut jawabannya, yaitu yang pertama ada evaporasi, yang kedua yaitu kontur, dan yang ketiga yaitu mitigasi bencana. Jadi untuk yang soal pertama dan kedua itu merupakan istilah yang dijawab dengan istilah kata, lalu yang soal ketiga yaitu berupa frasa. Sekarang kita coba yuk kuis jawaban singkat mengenai materi geografi SMA. Yang pertama yaitu gempa bumi yang disebabkan aktivitas magma disebut. Yaitu jawabannya adalah vulkanik, disebut gempa vulkanik. Nah, yang kedua, lanjut soal kedua. Bonus demografi terjadi ketika jumlah titik-titik lebih banyak dibandingkan kelompok usia lainnya. Jawabannya yaitu usia produktif. Nah, untuk soal pertama itu mengenai istilah yang dijawab dengan kata, lalu yang kedua itu mengenai frasa. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. See you in next video. Bye-bye.